sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kami rombongan Setia KBP, khususnya calon mahasiswa atau mahasiswa yang sedang mengikuti persiapan studi, sekitar 35-40 orang, coba untuk bersekutu dengan gereja-gereja yang ada di Kota Pematang Siantar sekitarnya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan dan untuk juga sosialisasi dari kehidupan berjemaat, dan sekaligus juga untuk menggugah, mendorong generasi-generasi gereja supaya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan nantinya di tengah-tengah gerejanya. Kami bersuka cita Bapak Ibu boleh bersekutu pada saat ini. Kiranya kehadiran kami boleh membawa sukacita besar bagi kita. Demikian yang boleh kami perkenalkan. Kami sendiri adalah Pendeta Joksan Simanjuntak, melayani sebagai pengajar di STT HKBP Inataburu Pardede. Tuhan karuniakan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Itu yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang marilah kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari surat Galatia, pasalnya yang ke-6, ayat 11 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk kita semuanya. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiria suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka yang tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas badanmu yang lahiria. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada perkataan Batak yang mengatakan bahwa dari buahnya lah pohon bisa kita kenal, dari suaranya lah seekor siamang sejenis kerang di hutan bisa kita kenal. Dalam bahasa Batak sering disebut siap perbuena do tadaun kau, sia suarana do tadaun ipung. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, dari manakah kita bisa mengenal diri seseorang? Jawabannya adalah dari tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, dan totalitas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Pada masa kini banyak orang yang bisa menyulap dirinya, sehingga kelihatan bahwa dirinya itu begitu luar biasa. Misalnya boleh kita lihat Bapak Ibu tentang penampilan. Pada masa kini teknologi yang berkembang bisa mengubah penampilan seseorang yang kulitnya agak hitam bisa berubah sangat kinclong. Yang rambutnya mungkin tidak suka lurus bisa dikeritingkan. Bahkan boleh kita lakukan berbagai hal. Inilah upaya-upaya teknologi yang luar biasa. Akan tetapi Bapak Ibu, semua yang dilakukan tadi, upaya mengubah penampilan itu tidak pernah mengubah perilaku seseorang. Itu tidak pernah mengubah bagaimana jati diri seseorang. Dia akan tetap seperti apa yang ada padanya, jati dirinya, hal yang mendasar dalam hidupnya, yaitu kehidupan pribadinya, identitasnya, yang bisa kita lihat tadi di dalam tindak tanduk, bukan di dalam sekedar berkata-kata dengan baik. Sehingga karena rumitnya untuk mengenal orang, rumitnya untuk memahami diri seseorang, banyak ahli-ahli filosofi atau ahli-ahli psikologi mengungkapkan lewat penyelidikan. Misalnya dikatakan, apa tujuan daripada filsafat itu adalah untuk mencapai radix, mencapai akar. Apakah akar? Akar adalah hal yang mendasar, prinsip hidup. Kalau tidak akar, tidak ada akar, maka hidup pohon tidak mungkin terjamin. Kalau tidak akar, itu mungkin palsu, karena tidak mungkin sari makanan sampai ke tubuh daripada pohon itu tanpa terikat, tertanam dengan baik ke tanah yang menghasilkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Inilah Bapak Ibu rumitnya untuk mencari kesejatian, mencari keutuhan daripada pengajaran, mencari apakah yang sempurna dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Makanya banyak reklame yang mungkin tempo dulu kita dengarkan hanya sekedar basa-basi katanya. Hanya sekedar basa-basi. Firman Tuhan kali ini menyapa kita Bapak Ibu untuk berhati-hati di dalam pengajaran. Firman Tuhan kali ini menyapa kita supaya kita mampu mengenal bagaimanakah sebenarnya pengajaran kekristenan yang sejati itu. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat perdebatan masa kini di YouTube kita tentang lintas agama. Nah, semuanya kita lihat ahli-ahli yang berbicara. Kemampuan yang luar biasa. Bahkan ada yang sanggup berbahasa asli, walaupun dia mungkin beragama lain. Mungkin di antara kita ada satu dua yang bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tetapi orang lain yang tidak beragama Kristen juga mampu. Sehingga ketika ada perdebatan yang hangat, maka bisa dibingungkan sedemikian rupa, bisa dipermalukan, bisa dicungkir balikan sehingga tidak mampu menghadapi apologetis yang bisa kita saksikan pada
hari-hari ini. Ternyata kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, persoalan seperti itu bukanlah hal yang baru, bukan hal yang kita jumpai pada masa kini. Makanya di kisaran abad ke-7, abad ke-8, di tengah-tengah gereja kita banyak tokoh-tokoh yang dikenal sebagai apologet-apologet. Banyak tokoh-tokoh kita yang berjuang menyiarkan kekristenan itu lewat perdebatan-perdebatan, ya, percakapan-percakapan teologi. Apa tujuannya? Supaya umat, supaya jemaat jangan dinina-bobokan, jangan dikaburkan, dibawa kepada pengertian-pengertian yang tidak jelas, kepada penyesatan-penyesatan, kepada hal-hal yang sungguh-sungguh lari dari radix tadi, dari hakikat yang sebenarnya dari kekristenan itu sendiri. Tetapi dia menemukan pengajaran yang sejati, yang bernas di dalam kehidupan. Kita coba pada pagi hari ini mendengarkan pengajaran Rasul Paulus, Bapak Ibu, tentang kesejatian daripada guru-guru yang mengajarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat 11 sampai ayat 13, ada beberapa catatan-catatan yang penting boleh kita perhatikan di situ, di mana dikatakan di sini, yaitu guru-guru yang bisa menyesatkan setiap orang yang mendengarkannya. Ini yang pertama dikatakan, mereka suka secara lahiriah menonjol-nonjolkan dirinya. Nah, ini salah satu indikator yang boleh kita lihat, Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan guru-guru yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi hari ini, di mana mereka suka menunjukkan perilaku-perilaku sepertinya suka dengan ibadah-ibadah. Nah, kami para pelayan-pelayan ini, para pekerja gereja ini juga harus hati-hati. Jika mungkin kita rajin ke gereja, rajin mengikuti ibadah, jangan-jangan karena selalu dan terus-menerus melakukan rutinitas ini, spiritualitas kita hilang. Ini kita anggap sebagai sebuah kesempurnaan beragama. Tetapi Paulus mengatakan pada pagi ini, hati-hati. Orang yang suka beribadah itu, orang yang suka sepertinya dengan upacara-upacara agama, seakan-akan mereka hidupnya lebih saleh. Namun sesungguhnya tidak tiba pada kesalehan yang sesungguhnya. Berbahaya, Bapak Ibu. Makanya sering kritikan-kritikan yang kita terima, bahwa orang-orang yang melayani sering menyatakan kebaikan, tetapi kebaikan itu sungguh jauh dari tindak tanduk kehidupannya. Sangat luar biasa, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh penerus kita Justin Siombing, mengingatkan para pengkhotbah, jangan khotbahkan apa yang kamu tahu, jangan khotbahkan apa yang kamu olah di dalam otakmu, tetapi khotbahkanlah apa yang kamu imani, apa yang kamu hayati, apa yang kamu percayai dalam hidupmu sebagai hamba-hamba Tuhan. Iman berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan ada di sini. Iman itu ada di dalam akal budi, ada di dalam penghayatan kita, perasaan kita terdalam akan kasih Tuhan. Di situ yang boleh kita sampaikan. Sekali lagi kami harus katakan bahwa para pengkhotbah, para pelayan Tuhan, jangan menyampaikan logikanya, pengetahuannya, tapi sampaikanlah apa yang dia hayati dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan.
Yang kedua juga dikatakan di ayat 11-13 itu, kalau mereka rajin melakukan upacara-upacara agama itu, bagaimana kita menyelidiki orang yang rajin itu adalah orang yang salah? Ini juga perlu hati-hati Bapak Ibu. Nanti gabi par malas-malas sudah terang robe selisa bulan nama ro puasa alai dok jami tenaria haiba ipaingok dok setung gabi dicapak karuas pura-pura rajin doi tapi sasit tong nadang arong di sini sebetulnya dang disia porsiauna. Bukan itu yang mau disampaikan Bapak Ibu. Kembali kita lihat di sini dikatakan bahwa takaran utama di dalam kehidupan seseorang itu adalah bahwa dia tunduk kepada Taurat Tuhan. Ini. Jadi ketika rajin seseorang, waktunya dikhususkan buat Tuhan di tengah pelayanan, tiap hari ke gereja. Kalau dia tidak menghayati Taurat Tuhan itu menjadi sia-sia. Itu menjadi hal yang tidak berguna. Nah, indikator ini boleh kita lihat, boleh kita rasakan, boleh kita amati, boleh kita evaluasi dan selidiki di dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan juga di sini Bapak Ibu, mereka takut kepada penderitaan. Penderitaan apa yang dimaksudkan? Mereka takut untuk menjadi bahan cibira. Mereka takut terhadap tantangan-tantangan yang ada. Mereka takut terhadap hal-hal yang membahayakan di dunia ini. Nah, inilah dikatakan oleh Rasul Paulus tentang ciri-ciri hamba yang tidak konsisten, yang tidak betul-betul menghidupi panggilannya di dalam panggilan yang diberikan Tuhan. Mereka mengatakan dalam konteks surat Galatia ini, wahai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kamu juga harus bersunat. Mengapa dikatakan bersunat? Supaya orang-orang Ibrani yang beragama Yahudi tidak marah. Seakan-akan mereka ini menyamar saja. Artinya, walaupun Kristen, tetapi keyahudian itu masih hidup di dalam hidup mereka. Jadi anjuran sunat bukanlah untuk menunaikan Taurat, tetapi Taurat di sini adalah hanya sekedar menjadi tameng terhadap serangan-serangan dari Yudaisme yang sangat berkuasa pada waktu itu. Itulah beberapa hal yang boleh kita lihat Bapak Ibu, dan mungkin banyak hal yang boleh kita lihat pada masa sekarang ini, di mana banyak guru-guru yang terjebak di dalam hal-hal yang terjadi di gereja mula-mula pada masa lalu. Berikutnya Bapak Ibu kita perhatikan di sini, Rasul Paulus menceritakan perilakunya sendiri sekaligus tentang pengakuan iman, harapan, dan apa yang menjadi sukacita daripada Rasul Paulus. Boleh kita saksikan di ayat 14 dan ayat 17. Di ayat 14 Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bermegah di dalam salib Kristus. Bagaimana maksudnya bermegah dalam salib Kristus Bapak Ibu? Apakah cukup dengan menempelkan salib besar di mobil-mobil kita, di kaca-kaca mobil kita, sehingga orang boleh lihat, wah ini yang punya mobil orang Kristen yang baik? Atau mungkin orang pakai salib yang besar kemana-mana, ke pajak dia pakai salib, pekerjaan juga di kantor pakai salib, bahkan anak-anak muda supaya nampak kekristenannya dia pakai di hidungnya salib, di telinganya dan macam-macam salib, atau di tato tangannya tato salib. Tentu bukan seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Salib adalah lambang penderitaan.
sekaligus lambang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salib adalah penderitaan. Salib adalah kesediaan untuk menderita mengikut Kristus Tuhan kita. Salib adalah tanda bahwa hidup dari seseorang itu telah diserahkan, diselamatkan di dalam penyelamatan Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan tegas Paulus mengatakan di sini bahwa sukacita daripada Rasul Paulus bukan tentang dunia ini, tetapi sukacita yang ada pada diri Paulus itu adalah sukacita dan bermegah di dalam salib pengorbanan Kristus itu sendiri. Ini Bapak Ibu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika demikian, bagaimanakah sikap Paulus terhadap dunia? Tentang pesona dunia ini, tentang keindahan dunia ini, tentang janji-janji kenikmatan dunia ini. Rasul Paulus kembali menjawab di ayat 14. Dia mengatakan bahwa ia telah mati untuk dunia ini. Dia telah mati untuk dunia ini oleh Kristus. Oleh salib Kristus, dia disalibkan terhadap goda-godaan dunia ini. Nah, ketika Yesus kita ingat di padang gurun dan kelaparan 40 hari 40 malam, salah satu Bapak Ibu yang paling kuat ditawarkan oleh iblis penggoda itu kepada Yesus adalah, jika kamu mau menyembah saya, maka dunia ini akan saya berikan kepadamu. Apa artinya itu Bapak Ibu adalah bahwa hidupmu akan nikmat. Segala sesuatu boleh kamu peroleh apa yang ada di dunia ini jika menyembah saya. Nah, itu yang dikatakan oleh iblis penggoda. Dan hingga pada saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang mempercayakan hidupnya kepada kekuatan dunia ini, menyembah setan dan kegelapan supaya hidupnya bisa berubah, supaya hidupnya bisa beruntung, supaya hidupnya memperoleh apa saja yang dibutuhkan di dunia ini. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di sini Bapak Ibu, saya telah mati untuk itu. Apa artinya mati? Tidak berdaya lagi. Orang mati kan tidak suka makan, tidak suka minuman. Atau mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, kita katakan, Oma Bapak diho mau para di sinamo di kuasa ropak yom. Tidak ada artinya lagi. Dia tidak suka itu lagi. Semuanya sudah berhenti. Semuanya tidak tertarik lagi. Dia akan pernak-pernik dunia tersebut. Paulus mengatakan dengan jelas, saya sudah mati terhadap kemewahan dunia ini. Ini yang dia katakan. Dia betul-betul bagaikan orang mati. Sudah keluar dari situ. Tidak lagi di situ kehidupannya. Yang lebih berharga baginya adalah Kristus saja. Salib Kristus, firman Taurat Tuhan, itu yang paling berharga di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita supaya sampai kepada prinsip-prinsip rohani yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu sendiri? Dia menganjurkan kiranya orang-orang Kristen boleh merenungkan, boleh menghayati begitu besar karya Tuhan dalam hidup kita. Kiranya orang-orang Kristen setiap saat untuk merenungkan karya Allah yang maha besar di dalam salib. Niscaya dunia ini tidak menjadi tujuan hidup kita. Niscaya dunia ini tidak begitu luar biasa bagi hidup kita semua. Saya yakin Bapak Ibu, kita masih butuh dunia ini. Kita masih banyak mencintai dunia ini. Tetapi
Rasul Paulus pada pagi hari ini mengatakan, kalau kita masih di situ, maka kita tidak akan memperoleh menjadi murid sejati daripada Tuhan. Itulah sebabnya sering dikatakan oleh Yesus, kalau kamu tidak merasa diriku lebih berharga dari harta bendamu, maka kamu tidak patut menjadi murid-muridku. Itulah perkataan Yesus kepada orang kaya yang berkata dan bertanya kepadanya, ya Tuhan, mulai kecil di tengah-tengah keluargaku, saya sudah belajar untuk menunaikan Taurat Tuhan itu. Lalu sekarang pertanyaan, apa yang boleh saya lakukan supaya saya bisa mengikut Engkau? Lalu Yesus menjawab, karena hartamu sangat besar, apa yang kamu miliki sangat luar biasa, oleh karena itu juallah itu semua, ikutlah aku. Karena lebih mudah gajah masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kepada kerajaan surga, katanya. Apa artinya itu Bapak Ibu? Jika dunia ini lebih berharga bagi kita, akan sulit kiranya bagi kita untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Ikut songon Apostol Paulus itu kita menginang pamatiota do hagiota taringot tupor tibio. Memang sulit, tetapi mau tidak mau kita harus berkata bahwa Taurat Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini. Amin Bapak Ibu. Soon nagalido teh. Alay mudah-mudahan margogo kita mengulauni mauldo memang, tetapi itulah janji Tuhan. Apa janji Tuhan harus lebih berharga dari apa yang kita miliki. Kekasih yang baik hati, istri yang baik hati, suami yang baik hati, itu juga tidak boleh melebihi cinta kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang berikutnya Bapak Ibu dikatakan di sini di ayat 15 bahwa dia tidak menekankan aspek-aspek lahiriah tertentu, tetapi memberikan pengajaran kepada kekristenan yang sehat di ayat 15. Dengan jelas boleh kita lihat di latar belakang teks ini ada pergumulan yang berat antara orang bersunat dan tidak bersunat. Di kalangan orang bersunat mengatakan bahwa mereka itu lebih utama, dan ini menyebabkan pertikaian, pertentangan di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Namun Bapak Ibu di sini ya 15, Rasul Paulus menegaskan bahwa bersunat tidak penting dalam kehidupan spiritual. Ini yang menjadi kabar baik bagi setiap orang Kristen di dunia ini, bahwa kehidupan orang Kristen itu bukan soal makan dan minum, bukan soal tanda-tanda perilaku-perilaku yang sifatnya fisik, tetapi hakikat daripada kehidupan orang Kristen dikatakan di sini adalah menjadi ciptaan yang baru. Inilah yang terpenting Bapak Ibu bagi kehidupan orang Kristen. Pertanyaannya adalah, kamu mahasiswa seperti AKBP yang kebetulan di sini sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru? Coba dijawab dulu dengan lantang. Sudahkah? Amin. Apakah Bapak Ibu yang ada tepat di depan saya sudah merasa menjadi ciptaan baru? Amin. Dan saya yakin juga kita di sini adalah ciptaan Tuhan yang baru. Apa sebenarnya dimaksud dengan ciptaan baru? Kebetulan waktu muda saya pernah didatangi sekelompok teman-teman kita semang karismatik. Nah, mereka beberapa kali datang ke rumah dan memberikan pengajaran tentang firman Tuhan, dan seusai perjumpaan itu mereka berkata kepada saya, nah, tuliskanlah hal ini, bahwa pada hari ini kamu sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru. Tulis tanggalnya, tulis bulannya,
tulis tangannya, bahkan jalannya juga jangan lupakan, tuliskan di dalam catatanmu dan di dalam ingatan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah seperti itu yang menjadi ciptaan baru? Orang yang lagi baru. Setelah kita selama perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen dan juga apa yang diajarkan Rasul Paulus pada pagi hari ini, jelas itu adalah sesuatu hal yang salah. Bukan di persoalan itu kita boleh mengatakan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu dikatakan di Galatia 5 ayat 6. Iman yang bekerja oleh kasih. Dalam 1 Korintus 7:19 wujudnya dikatakan orang yang hidup menjadi ciptaan baru itu adalah hidup di dalam menaati hukum-hukum Allah. Dan ciptaan baru yang kita simpulkan adalah perubahan akal budi, hati yang dicondongkan untuk percaya kepada Tuhan, dan kesiapsiagaan untuk mengabdi sepanjang hidupnya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ciptaan baru, komitmen untuk mengabdi kepada Allah. Bukan persoalan penanggalan tadi Bapak Ibu, karena kita yakin bahwa hidup kita tentu harus menjalani lupa-lupa kehidupan. Karena kita boleh merasa tidak begitu dekat kepada Tuhan, karena kita boleh merasa dekat, karena kita boleh bertanya kepada Tuhan. Tetapi itulah dinamika kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan mudah-mudahan pada waktunya kesempurnaan iman kita boleh diwujudkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu dikatakan di sini, luka-luka fisik yang dialami oleh Rasul Paulus menjadi khotbah yang hidup baginya. Dia tidak pernah takutkan kehilangan nyawa. Dia tidak pernah kehilangan jati diri sebagai hamba Tuhan karena kekerasan, karena kekejaman dunia ini, karena tindakan-tindakan penguasa. Tetapi itu semua menjadi dinamika untuk menguatkan kesediaannya tetap setia kepada Kristus. Banyak kita dengar belakangan ini teman-teman kita yang menderita, persekutuan atau tempat ibadah mereka dirusak, ada yang dikempang dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang mesti kita terima dengan sukacita, karena kita dilibatkan Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Tetapi itu bukan menghambat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kami boleh simpulkan firman Tuhan yang sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Pertama, tinggalkanlah hibris, sombong rohani. Jangan kita jatuh kepada kesombongan ketika kita boleh rajin ke gereja dan membandingkannya pula dengan teman-teman kita yang sedang bergumul. Tetapi kita boleh berdoa supaya kita juga dan teman-teman kita boleh bersama-sama memuji Tuhan di rumah, di bait Tuhan ini. Yang kedua, menjadi ciptaan baru itu sangat penting. Intinya adalah setia untuk menaati firman, setia untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, dan tetap menjadi murid-murid Tuhan. Dan yang terakhir, tiap orang boleh setia kepada panggilannya masing-masing. Saya sebagai pengkhotbah setia dengan iman yang saya hayati. Para lalu semua harus setia dengan panggilan mereka. Umat juga harus setia kepada kehidupannya sebagai ayah dan ibu, sebagai anak. Mahasiswa juga harus setia kepada panggilannya untuk menggunakan waktu yang singkat, belajar baik, sungguh-sungguh, dan tidak kemana-mana pikirannya. Kebetulan di sini Bapak Pendeta kita, Bapak Sinaga, kami sudah duluan selesai dan studi. Banyak teman-teman kami yang tidak fokus kepada pelajaran, tetapi karena pernak-pernik yang ada di kota Pematang Siantar ini. Kota ini sangat sejuk, menyenangkan. Banyak yang pulang kampung, pulang kota
karena mereka tidak tamat. Orang tua menangis. Ini perlu kami katakan di depan orang-orang tua kita juga di sini, supaya kamu sungguh-sungguh menghayati panggilan yang disampaikan kepadamu. Banyak orang yang tidak bisa mengambil kesempatan masuk ke sana dan kalah berkali-kali. Nah, oleh karena itu syukurilah dengan setia melakukan tugasmu sebagai mahasiswa. Kiranya Tuhan memberikan firman-Nya menjadi hikmat pengajaran yang baik bagi kita semua. Amin. Kita bersatu, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman yang boleh kami dengar, menyapa kami, mengingatkan kami tentang rupa-rupa pengajaran, perkembangan teknologi pengetahuan yang bisa saja kami anggap sebagai hal baik, tapi di sana sini ada perangkap-perangkap yang membuat kami terjebak dan tidak bisa keluar oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Kami berterima kasih atas peringatan firman-Mu sehingga kami boleh belajar dan mencari akar yang terbaik yang berguna untuk menumbuhkan iman percaya kami khusus. Jemaat-jemaat yang ada di akademi kita ini, Tuhan yang memberkati seluruh jemaat ini. Juga kami yang hadir tempat ini bersama mahasiswa boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami juga doakan dari Tuhan keluarga jemaat-Mu dari apa yang sudah disampaikan dari program-program kuliah, pertanyaan-pertanyaan, pengajaran-pengajaran yang akan dilakukan kepada calon-calon daripada KPSIS. KPU, biarlah Tuhan yang memberkati dan juga memberikan yang terbaik di tengah-tengah mereka. Dan juga perpisahan dari seorang hamba Tuhan yang akan dilakukan dalam waktu dekat itu. Tuhan akan memberkati semua. Kami sampaikan dalam Kristus Yesus doa dan permohonan kami. Terima kasih.